Halo, kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pendidikan anti korupsi. Sebelum itu perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Erifanti Rosida dengan 3 NIM terakhir 013. Lalu ada Sylvia Eka Oktaviana dengan 3 NIM terakhir 047. Dan selanjutnya Hervina Niarda Kartika dengan 3 NIM terakhir 118. Untuk bagian pertama yaitu pendahuluan. Saat ini sangat sulit untuk menemukan orang jujur di negeri ini. Kejujuran merupakan suatu hal yang sudah langka dan jarang ditemui. Dan kalaupun ada, kebanyakan tidak disukai oleh orang lain. Dilansir dari Indeks Perspektif Korupsi atau IPK, Indonesia berada di urutan ke-143 yang berarti bahwa tingkat korupsi di Indonesia menurun. Sebagai catatan, semakin rendah nilai IPK berarti semakin tinggi tingkat korupsi dan membuat Indonesia masuk dalam daftar negara paling korup di dunia. Hal tersebut terus berlanjut hingga 10 tahun yang menunjukkan bahwa Indonesia masih belum maksimal dalam usaha pemberantasan korupsi, sehingga komitmen terhadap tata kelola pemerintahan patut dipertanyakan. 2 dasawarsa setelah gerakan reformasi 1998 berlalu, tampaknya tuntutan dan harapan masyarakat terhadap terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, belum dapat terrealisasikan dengan baik. Alih-alih mencegah dan memberantas korupsi, namun tindak pidana korupsi justru dilakukan oleh penyelenggara negara, anggota legislatif, dan pihak-pihak lain dengan modus dan cara-cara yang lebih sistemik dengan melibatkan berbagai unsur dan elemen masyarakat seperti aparatur negara yang mestinya dipercaya melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Dalam level internasional, PBB telah menetapkan Konvensi Menentang Korupsi pada tanggal 31 Oktober 2003. Indonesia sebagai salah satu anggota PBB telah ikut menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 18 Desember 2003. Selanjutnya, PBB menetapkan tanggal 9 Desember 2004 sebagai Hari Internasional pertama anti korupsi. Sebagai konsekuensi bagi negara yang ikut menandatangani konvensi tersebut, Indonesia akan ikut mendukung sesuai dengan wilayah kedaulatan yang dimiliki, melakukan langkah-langkah konkret pemberantasan korupsi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep dasar korupsi yang meliputi 1. Definisi korupsi. 2. Korupsi dalam perspektif sejarah. 3. Sebab-sebab korupsi. Pembahasan yang pertama, definisi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Pengertian yang lebih luas dan mendalam dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Secara harfiah, istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas, seperti penyelewengan atau penggelapan uang negara ataupun perusahaan sebagainya, untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi merupakan perbuatan yang merugikan negara yang mempunyai implikasi yang sangat serius dalam seluruh sektor kehidupan dan merupakan salah satu patologi sosial yang dalam jangka panjang bukan saja merugikan secara ekonomis, namun dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan negara, bahkan kehancuran spiritual. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang korupsi dalam perspektif sejarah. Dalam konteks sejarah Indonesia, praktik korupsi telah ada sejak abad ke-17 pada zaman Kerajaan Mataram Islam yang diawali adanya upeti. Upeti merupakan istilah yang mengandung pengertian membayar pajak secara sukarela atau tidak mengikat. Dalam perkembangannya, seorang ahli bernama Abdullah mengatakan bahwa upeti lebih banyak diartikan sebagai atribut atau pajak pribadi dan pajak tambahan yang dibayarkan atau diserahkan kepada penguasa di atasnya dengan frekuensi pembayaran sangat insidental. Penjelasan lebih lanjut dipaparkan oleh Kunto Wijaya bahwa membayar upeti adalah
para adipati atau raja bawahan. Tetapi pada hakikatnya yang menanggung semua pajak atau upeti itu adalah rakyat dan petani yang dianggap sebagai representasi kaula alit, wong cilik, atau orang kecil. Penyalahgunaan dalam upeti inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya korupsi. Paparan dan contoh korupsi dalam perspektif sejarah menunjukkan dalam dimensi korupsi merupakan sebuah alur panjang yang sudah lama hidup dan berkembang bersama-sama dengan kebudayaan masyarakat Indonesia. Kebudayaan yang telah mengakar tersebut sulit untuk diberantas, sehingga dapat dinyatakan sebagai suatu tesis bahwa korupsi sudah membudaya dalam masyarakat. Untuk itu, sebagai antitesisnya, juga harus dihadapi dengan budaya anti korupsi pula. Budaya anti korupsi setidaknya dapat digunakan untuk mengurangi sedikit demi sedikit perilaku korupsi. Pembahasan terakhir dari konsep dasar korupsi adalah sebab-sebab korupsi. Perilaku korupsi merupakan suatu perbuatan yang tidak mungkin dapat berdiri sendiri, melainkan menyangkut beberapa hal yang bersifat multidimensi. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi bisa berasal dari dalam diri atau intern dan di lingkungan sekitar yang memungkinkan atau kondusif untuk melakukan korupsi. Disebutkan oleh beberapa aspek yang menjadi penyebab seseorang melakukan korupsi. Salah satu ahli bernama Sarwono menyatakan bahwa tidak ada jawaban pasti yang menjadi penyebab orang melakukan korupsi, tetapi setidaknya ada dua hal yang dominan, yakni satu, dorongan dari dalam diri sendiri atau internal individu. Pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur perihal faktor pemberatan pidana terkait tindak pidana korupsi versi pasal 2 ayat 1. Faktor pemberatan pidana ialah: pertama, tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya. Kedua, tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam sosial. Ketiga, tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas. Hambatan dalam pemberantasan korupsi telah dilakukan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Nasional di Bali pada bulan Desember 2002 yang menyepakati bahwa penanganan korupsi selama ini menghadapi berbagai hambatan serius yang dikelompokkan menjadi 4. Hambatan yang pertama adalah hambatan struktural. Hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hambatan yang kedua, hambatan kultural. Hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Hambatan yang ketiga, hambatan instrumental. Hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hambatan yang keempat, hambatan manajemen. Hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik atau komitmen yang tidak dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel, yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Strategi pemberantasan korupsi. Strategi-strategi yang digunakan untuk memberantas korupsi di Indonesia mulai dari kelembagaan atau internal sampai pada peran serta masyarakat, yakni 1. Strategi pembangunan kelembagaan. Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi pembangunan kelembagaan ini adalah terbentuknya suatu lembaga komisi pemberantasan korupsi yang efektif. 2. Strategi penindakan. Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi penindakan ini adalah meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. 3. Strategi pencegahan. Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi pencegahan ini adalah terbentuknya suatu sistem pencegahan tindak pidana korupsi yang handal. Dan yang keempat, strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat ini adalah terbentuknya suatu keikutsertaan dan partisipasi aktif dari segenap komponen bangsa dalam memberantas korupsi.
Selanjutnya yaitu pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Menurut Dharma, secara umum tujuan pendidikan anti korupsi adalah pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi, pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dituduhkan untuk melawan korupsi. Poin pertama yaitu pendidikan anti korupsi sebagai penguat karakter bangsa. Mengingat bahwa pendidikan bukan mengisi bejana, tetapi juga pembinaan serta rasa identitas dalam diri siswa melalui praktek pengembangan kejujuran pribadi sebagai awal atau fondasi untuk kembangkan tanggung jawab kepada orang lain dan sosial kemasyarakatan. Rasa kejujuran merupakan satu dari sekian pilar pendidikan karakter bangsa. Pembinaan kejujuran sebagai pilar dalam pendidikan karakter di sekolah sangatlah penting. Oleh karena itu, ada 10 karakteristik zaman yang harus diwaspadai menurut pendapat Likona. Yang satu, meningkatnya kekerasan dan pengerusakan. 2, pencurian yang dilakukan siswa semakin meningkat. 3, penjiplakan atau ketidakjujuran semakin meningkat. 4, semakin rendah rasa hormat kepada orang tua atau yang dituakan. 5, pengaruh peer group yang kuat dalam tindakan kekerasan. 6, berprasangka buruk, intoleransi dan memusuhi orang-orang dari keyakinan yang berbeda. 7, penggunaan bahasa dan kata-kata yang semakin memburuk. 8, kebebasan seksualitas dan rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama. 9, semakin rendah tanggung jawab individu dan warga negara. 10, meningkatnya perilaku merusak diri seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan lain-lain. Ada pula 6 nilai etik utama yang disepakati untuk diajarkan dalam sistem pendidikan dikutip oleh Brooks dan Google. Yang pertama dapat dipercaya, meliputi sifat jujur dan integritas. Yang kedua, memperlakukan orang lain dengan hormat. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, adil. Kelima, kasih sayang. Dan yang keenam, warga negara yang baik. Sedangkan menurut Darmawan, tujuan pendidikan anti korupsi secara umum adalah pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi, dan pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dituduhkan untuk melawan korupsi. Untuk kedepannya, diharapkan pendidikan anti korupsi dalam jangka panjang akan memberikan sumbangan pada keberlangsungan sistem integrasi nasional dan program anti korupsi. Yang kedua yaitu beberapa model pendidikan anti korupsi. Ada banyak pendapat mengenai cara dan langkah yang dibutuhkan untuk mengurangi korupsi, sekaligus sebagai cara menumbuhkan perilaku anti korupsi. Salah satunya yaitu model yang dikemukakan oleh John S. T. Kuah, menyatakan bahwa ada 6 cara untuk lebih mengefektifkan upaya pemberantasan korupsi, yaitu adanya komitmen kepemimpinan politik yang kuat dan sikap anti korupsi, strategi yang disusun dalam pemberantasan korupsi secara komprehensif, lembaga anti korupsi harus anti suap, lembaga anti korupsi harus digeser dari kendali kepolisian, mengurangi peluang terjadinya korupsi di lembaga yang mempunyai peluang yang sangat besar terhadap korupsi, seperti bea cukai, imigrasi, departemen yang menangani penerimaan negara dan kepolisian, dan yang keenam yaitu menaikkan gaji pegawai pemerintah. Masih ada banyak lagi model-model yang dikemukakan oleh ahli-ahli, akan tetapi semua model di atas masih menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat umum, berbasis kebijakan dalam pemerintahan dan penegakan hukum, tetapi belum banyak menyentuh bidang pendidikan dalam arti diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, baik intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Pendidikan anti korupsi dapat dikatakan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik. Dalam pendidikan anti korupsi harus berisi 3 domain, yaitu domain pengetahuan, sikap, dan perilaku, dan keterampilan. Implementasi pendidikan anti korupsi di jenjang sekolah bisa menggunakan beberapa strategi. Pilihan strategi untuk menanamkan nilai, pola pikir, sikap, dan perilaku dalam anti korupsi melalui pendidikan didasari atas pemikiran bahwa sekolah adalah proses pembudayaan sebagai lingkungan kedua bagi anak yang dapat menjadi tempat pembangunan karakter dan watak.
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa salah satu fungsi dari pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Strategi pendidikan anti korupsi di sekolah dilakukan dengan cara mengintegrasikan beberapa nilai dan perilaku anti korupsi. Pendidikan anti korupsi hendaknya tidak menjadi bidang studi yang berdiri sendiri sehingga akan menambah jumlah jam belajar siswa. Saat ini, siswa sudah terbebani banyak mata pelajaran yang ada. Dikhawatirkan jika ditambah dengan mata pelajaran pendidikan anti korupsi dalam kurikulum sekolah, akan muncul kebencian dan antipati, bukan pemahaman dan kesadaran anti korupsi yang didapatkan. Menyikapi kesulitan di atas, pendidikan anti korupsi menurut Setiawati lebih tepat dijadikan pokok bahasan dalam mata pelajaran tertentu, seperti PKN, agama, bahasa Indonesia, matematika, dan mata pelajaran yang lain. Nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab, kesederhanaan, dan daya juang dapat ditekankan pada mata pelajaran tersebut. Untuk itu, pendidikan anti korupsi yang akan didesain adalah pendidikan anti korupsi yang memuat keseluruhan komponen yang harus dilaksanakan secara kontekstual dengan memperhatikan kebutuhan siswa, kegiatan pembelajaran yang ada, kemampuan guru dan sekolah dalam melaksanakan kegiatan pendidikan anti korupsi. Selanjutnya yaitu pelaporan tindak pidana korupsi. Sebelum itu, kepanjangan dari KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga ini bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Setiap warga negara Indonesia dapat berperan aktif dalam melaporkan pembuatan atau indikasi korupsi di lingkungan sekitar. Pelapor akan dijamin kerahasiaannya atau yang dikenal dengan whistleblower. Pelapor dapat melaporkan melalui situs resmi KPK yakni www.kws.kpk.go.id. Pelapor diwajibkan untuk registrasi jika ingin membuat pengaduan. Diharapkan dengan aktifnya warga negara dapat mengurangi tindak pidana korupsi di Indonesia.